Di sini siapa yang menikmati anime Grand Blue? Coba tunjuk tangan. Gue termasuk orang yang menikmati anime ini. Meskipun banyak banget orang-orang yang bilang kalau misalnya anime terlalu banyak jokes-jokes dewasanya gitu ya. Bahkan sampai ada yang mabok, bogil dan segala macam. Entah kenapa, buat gue sendiri ini seru banget buat dinikmati. Cuman bukan berarti disclaimer dan klarifikasi dulu gitu ya. Meskipun gue menikmati anime Grand Blue, gue nggak yang goblok-goblok amat ngikutin apa yang dilakuin sama tokoh-tokoh animenya gitu. Kayak misalnya mabuk pakai spiritus dan segala macam gitu, tidak. But di tanggal 9 September 2025 ketika gue lagi scroll Twitter, gue menemukan salah satu postingan yang menarik banget gitu ya. Di-share sama akun Twitter namanya Kill Your Fucking Dub, dimana dia buat caption "The real Printis Min at Sunda Struggle". Ini impresinya udah sampai 700 orang yang lihat, udah di-like sama 16.000, di-retweet sama 2.000 orang, dan udah di-komen sampai 300 orang. Dia nge-share sebuah berita berjudul "Preni coba bikin miras belajar lewat YouTube. Produk langsung dijual demi cuan, 3 pembeli pertama tewas." Hidup lu gak kayak anime men, dimana lu terlihat kuat banget setiap kali minum alkohol gitu. Dan somehow kita melihat ada aja kelakuan manusia yang out of the box, yang melampaui batas sampai bisa menghilangkan nyawa. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal nge-share ke lu semua tentang fakta-fakta mengenai berita ini. Apakah ini berita yang baru atau berita yang lama? Oke, lu tinggal ngeliat sebenarnya dari tanggal ini berita lama, tapi entah kenapa rame lagi diberitain sama orang-orang gara-gara tweet dari Kill Your Fucking Dub ini. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sumber beritanya udah gue temukan, ini dari Kompas ternyata ya, dimana ini diberitakan tanggal 15 Maret 2023. Kejadiannya di bulan Oktober tahun 2022. Kita bakal baca bareng-bareng, oke? Ini judul aslinya "Racik Miras Resep dari Medsos, Pria Dibantul Tewaskan 3 Temannya". Dari Yogyakarta, polisi menangkap racik dan penjual minuman keras miras oplosan AM umur 27 tahun yang menewaskan 3 orang di Kapanewon, Jetis, Bantul pada Oktober 2022. Kalau misalnya 2022 di umur 27 tahun, berarti sekarang 2025 udah umur 30 tahun. Sepantaran sama gue berarti. Pelaku belajar membuat miras ini dari media sosial, yakni campuran alkohol 90%. 90%! Gini ya, buat gue yang belum pernah, alhamdulillah gitu, hidup gue baik-baik banget gitu, belum pernah mabuk ya. Bener-bener cupu banget gue. Meskipun waktu gue pernah trip bareng anak-anak FWI buat ke daerah timur, ke Aro gitu, gue sempet ditawarin juga gitu. Cuman gue kayak, aku tidak mabuk pak. Tidak minum-minuman yang tuak seperti itu ya. Padahal gue gondrong gitu ya, gondrong dong gak mabuk anjir. Cuma alkohol 90%, damn. Air mineral dan minuman energi gelasan. Wow. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu I Nengah Jeffrey Pranawidiana menyampaikan, sebenarnya setelah peristiwa Oktober 2022 lalu sudah mengamankan AM alias Babon. Oh namanya aliasnya Babon anjir. Namun belum mengantongi bukti kuat sehingga tersangka hanya dikenakan wajib lapor. Dari situ nggak kapok, terus coba buat eksperimen lagi. Babon ini masih menghilang lalu disebar DPO dan kami lakukan penyelidikan. Jadi setelah sehari kejadian, Babon langsung kabur ke Tangerang, Banten. Dapat celah langsung cabut, kata Jeffrey kepada wartawan di Polsek Jetis, Bantul, Rabu. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya Babon ditangkap di Cikopo, Tangerang, Banten 12 Maret 2023 lalu. Di sana Tangerang dia kerja serabutan. Polisi juga mengamankan barang bukti 1 botol plastik warna putih tanpa merek ukuran 600 ml atau ml yang berisikan 20,2 ml sisa minuman keras oplosan warna kuning kemasan, 1 jerigen alkohol 90% ukuran 5000 ml. Kemudian 1 jerigen warna putih tanpa merek, 1 botol warna putih tanpa merek, serta 1 botol warna bening tanpa merek. Bentar gue gedein dulu ya. Nah ini bahan bakunya alkohol murni beli di toko online, 1 dus minuman energi dalam bentuk kemasan cup dan air mineral, kata Jeffrey. Jeffrey mengatakan dari pengakuan tersangka sempat menjual miras racikannya mulai dari bulan Juli 2022 lalu. Saat itu dikemas dalam botol ukuran 600 ml dan dijual Rp15.000 untuk yang sudah mengenal Babon dan yang belum dijual 20.000. Anjir. Ada diskon buat yang udah kenal. Tersangka disangkakan pasal 204 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Untuk ayat 1 hukumannya maksimal 16 tahun penjara dan ungguk ayat 2 hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Anjir, 35 tahun. Buat miras oplosan men. Kepada wartawan, Babon mengaku memperoleh resep miras oplosan dari media sosial. Adapun resepnya percampuran alkohol, minuman suplemen dan air putih. Kalau resepnya dapat dari Facebook dan YouTube, kata Babon. Anjir. Ngeri juga ya di YouTube.
Imagine bagaimana video recommendation-nya anjir setiap kali dia ngeliat tutorial seperti ini. Dikatakan ya takaran yang digunakan alkohol 900 sampai 1000 ml, minuman energi gelas sebanyak 24 buah dan air putih 3 liter. Setelah beberapa bulan menjual, dia mengaku belum ada korban. Saya tidak pernah minum itu. Lol. Anjir lu buat produk sendiri lu belum pernah nyobain ya, what the hell. Menyesal sekali karena mereka 3 korban tewas itu teman dekat saya. Wah gila, pasti kepikiran banget sih. Sebelumnya sebanyak 5 orang mengkonsumsi miras oplosan setelah persiapan pernikahan di Kapanewon Jetis pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu. 3 orang diantaranya meninggal dunia secara berurutan. Oke. Ini berita kembali lagi naik karena ada salah satu tweet yang pada akhirnya kembali lagi ngeposting soal hal ini. Ini udah 2025 tapi gara-gara tweet ini kalau misalnya gue lihat dari beberapa akun-akun di media sosial kayak Instagram segala macam kembali lagi ngeberitain soal postingan dari pria yang bikin miras terus abis itu 3 teman yang meninggal dunia. Gimana respon orang di Twitter? Man, jelas lah sangat amat menghibur, apalagi kita tinggal di Indonesia gitu ya. Akun Mr. Aime, perintis tidur paling akhir buat bikin miras, bangun paling awal buat ngedarin miras. Damn. Inilah yang ngeri sekali, sedang mencoba Breaking Bad moment. Oh iya, gue gak kepikiran aja. Mirip-mirip ya Breaking Bad ya. Epic fail, Shangtek banget, Grand Blue if it was realistic. 3 pembeli pertama tewas, keempat sehat, 5 sempurna. His name is also effort, namanya juga usaha. Semua kasus keracunan miras ujungnya sama, gak bisa bedain etanol dan metanol. Sebelum bikin belajar teorinya dikit kek, masa trial and error. Udah ada sepuh biru arwah yang minum bilek dikropin ada tewas kami puas. Si bro ribet banget padahal tinggal bikin tape ketan ketela, kasih tau yang bener, keren bener. Coba bikin pakai fermentasi ternyata oplosan. Kegagalan pertama bukanlah akhir, dengan adanya kegagalan jadi ada kesempatan untuk belajar, tumbuh dan mencoba lagi untuk mencapai kesuksesan. Ntar 35 tahun kemudian setelah keluar gitu. Mungkin akhirnya si pelaku memutuskan untuk belajar kimia ya. Terus habis itu menggunakan ilmu kimia menjadi pahlawan di masa depan nanti. Amin. Karena backstory yang sangat amat mendalam gitu. 3 batch pertama dibuang, ada metanol, aseton dan lain racun. Itu injilin alkohol yang diambil yang tengah aja. Bikin eksperimen yang bikin kelinci percobaan langsung ke manusia. Dia gak nyobain sendiri anjir, bodoh banget. Websnya kayak belajar bedah pasien lewat YouTube. Mana nih yang mau jadi dokter modelnya tutorial YouTube. Bikin miras padahal hasilnya gampang, paling-paling kalau gagal bakal bau atau keasaman. Miras oplos aneh-aneh. Gini ya, kayak lu kalau misalnya mau pengen nyari tutorial YouTube ya jangan yang aneh-aneh lah kan. Paling banter tutorial masak, nah bermanfaat banget tuh. Ya gak sih? Kalau misalkan gagal ya paling-paling itu makanan gosong. Kalau misalkan lu nonton tutorial di mana tutorial itu membutuhkan pelatihan khusus, membutuhkan sertifikasi, membutuhkan uji klinis dan segala macem, jangan asal untuk nonton terus abis itu langsung lu praktekin gitu loh. Apalagi kalau misalnya berhubungan dengan ahli kimia, bahan peledak dan segala macem gitu, berbahaya banget kalau misalnya pada akhirnya lu fail. Gak cuma lu doang yang bahaya gitu, tapi orang-orang di sekitar lu juga. Baik lagi, ngapain gue ngebacot di kasus 3 tahun yang lalu ya. Orangnya di penjara anjir 3 tahun. Ya paling beberapa puluh tahun lagi tuh baru bisa bebas ya nggak sih? Soalnya katanya bisa sampai 10 sampai 30 tahunan gitu kalau misalnya di total. Nanti di penjara belajar lagi ya. Jadi pas keluar bisa bersaing sama produk yang di pasaran. Jadi penasaran dia ikut resep yang mana. Gue juga penasaran deh, emang ada ya di YouTube tutorial buat miras. What the freak? Coba tutorial buat miras anjir. Proses pembuatan sake, minuman keras dari Jepang. Oh, ini yang tradisional. Oke. Yang tradisional ada. Oke, tapi biasanya sih udah nggak ada ya harusnya ya. Kalau misalnya cara membuat yang konsentrasi sampai pakai bahan kimia gitu. Kebanyakan tradisional gitu loh. Nah kan ini arak dan segala macam. Gue nggak akan nonton soalnya basically gue nggak terlalu tertarik sama mabuk-mabuk gitu ya. Udah terlalu banyak hal yang bisa ngebuat gue mabuk tinggal di Indonesia. Anjir. Buat konten ngopi gitu. Mabuk gue banyak banget berita-berita jelek, kesel gue. Lanjut apa deh? Republik Mimpi, kok nggak dicicip sendiri dulu ya sebelum dijual ke orang lain? Makanya gue juga yang baca bingung gitu loh. Meo, pakai metanol instead of etanol. Orang-orang pada ngerti ya. Gue kagak anjir, padahal gue dulu pernah ikut OSN kimia anjir. Dulu gue ingat itu 15 tahun yang lalu ya waktu gue SMA. Gue juga waktu UN kimia tuh, waktu gue UN juga dapat nilai kimia terbaik seingat gue tuh di sekolah. Cuman karena berhubung gue udah muak gitu sama kimia, karena gue juga ini kan partial colorblind gitu. Gue kira bener-bener useless kalau misalkan gue tekunin ilmu ini. Jadi gue pindah haluan dari yang awalnya
ilmu-ilmu yang sangat amat memperlihatkan bagaimana warna itu penting ya, warna-warna turunan menjadi ilmu-ilmu cuaca. Meskipun penting juga, tapi seenggaknya kalau misalnya ilmu cuaca gue bisa rubah sedikit warna dalam parameternya gitu lah. Anjay. Ini lagi proses R&D namanya Min. Lebih gue sama Renta, mungkin pakai bahan Pertamax, Iwan Prawiro pas nonton YouTube sinyalnya ngelek-ngelek jadi setengah. Oke. Jadi seperti itu aja mungkin informasi mengenai berita lama yang akhirnya didaur ulang lagi gitu sama orang sampai pada akhirnya kembali lagi rame di tahun 2025. Sedikit berita yang ringan-ringan aja gitu ya sebelum pada akhirnya kita ngebahas lagi soal kebijakan pemerintah. Lu semua nungguin kan gue buat video tentang pejabat blunder lagi, udah banyak anjir sumpah, gue pun bingung gitu. Gue gak pengen jadi itu sebagai series tapi selalu ada aja gitu yang bisa dijadiin bahan. Sekali lagi thank you banget udah nontonin, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Jangan lupa like dan jangan lupa untuk hype nya. Thank you banget, sampai jumpa, bye bye.